Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Selasa 29 Juli 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat 27 sebagai bacaan khusus. Menjelang Hari Raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Keluarga dari Betania dengan 3 anggotanya ini adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus dan dikasihi olehnya. Sejalan dengan relasi saling mengasihi di antara Yesus dengan ketiga bersaudara ini, firman Tuhan juga berbicara tentang cinta kasih. Saudara-saudara yang terkasih, sadarilah bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar begitu mencintai dunia sehingga Dia juga dengan kasih-Nya menyelamatkan semua umat-Nya dengan merangkul penderitaan dan khususnya penderitaan salib. Tuhan Yesus dengan sukarela memikul salibnya dan memikulnya di pundaknya sendiri, bersedia untuk menderita demi kita dan menggantikan kita. Dia menanggung luka-luka dan siksaannya, semua penderitaan dan kesakitan, sehingga dengan penderitaannya kita dapat dibebaskan dari kehancuran yang ditakdirkan karena dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua merayakan peringatan wajib Santa Marta. Marta yang sama yang merupakan saudara perempuan Lazarus, orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Menurut Injil, Santa Marta yang sama juga adalah orang yang diingatkan Tuhan Yesus ketika dia dan saudara perempuannya menyambut dia di rumah mereka. Dan Santa Marta sibuk mempersiapkan semua hal dan tugas untuk menyambut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang setelah mendengar tentang apa yang baru saja kita bicarakan tentang kasih Allah dan betapa Dia telah mengasihi kita semua, dan tentang Santa Marta yang pernah diingatkan oleh Tuhan untuk tidak berfokus pada hal-hal yang salah dalam hidup, tetapi untuk memfokuskan diri sepenuhnya padanya, marilah kita semua merenungkan kehidupan kita sendiri dan bagaimana kita telah menjalaninya sejauh ini. Sudahkah kita mengasihi Tuhan sebagaimana mestinya? Atau malah sibuk dan terlalu sibuk dengan banyak hal dalam kehidupan seperti yang pernah dilakukan Santa Marta, sehingga kita telah mengesampingkan Tuhan dan bahkan melupakan Dia? Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semua mengikuti teladan Santa Marta dan semua orang kudus, mereka yang telah menjalani hidup dengan setia, yang tumbuh dalam iman dan menunjukkan iman serta pengabdiannya kepada Allah dalam percaya dengan sepenuh hati dalam kasih-Nya.
di mana Dia telah menyelamatkan dan membebaskan kita semua, umat-Nya yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman tentang kasih Allah pernah ditugaskan oleh Rasul Yohanes bahwa Tuhan Allah lah yang mengambil langkah pertama untuk mengasihi manusia, dan manusia harus memutuskan membalas atau menghiraukan kasih Tuhan dengan konsekuensinya. Kalau membalas kasih Tuhan, maka akan ada kelanjutannya, yakni bahwa manusia akan mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam Allah, dan Tuhan Allah hidup di dalam diri si manusia itu, dan bahwa manusia itu juga mendapatkan bagian dari Roh Allah. Demikian, ketika manusia membalas kasih Allah terhadapnya, dia mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam relasi istimewa dengan ketiga pribadi Allah di dalam Tritunggal. Saudara-saudara yang terkasih, Santa Marta, Maria, serta Lazarus yang peringatannya kita rayakan hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk mengalami kasih Allah di dalam diri putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ketiga bersaudara dari Betania ini selalu diinformasikan kepada Yesus. Dan sebagai tanggapannya, Yesus sering mengunjungi keluarga ini untuk memberikan dukungan dan peneguhan. Bahkan kasih istimewa yang ditunjukkan Allah kepada ketiga bersaudara dari Betania ini adalah dengan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Dan melalui peristiwa kebangkitan Lazarus ini, salah satu aspek lain dari kasih Allah ialah bahwa kasih Allah itu memberi dan memulihkan kehidupan. Saudara saya yang terkasih, ketiga bersaudara Marta, Maria, dan Lazarus ini mengalami kasih Allah secara istimewa melalui Yesus Kristus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan umatnya. Di dalam Yesus ada keselamatan dan hidup yang nyata. Semoga kita mempunyai iman seperti ketiga bersaudara dari Betania ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, dampingilah dan bantulah aku dalam perjalanan hidupku sehari-hari dengan kuat kuasa-Mu, sehingga aku dapat menyontoh pertumbuhan dan perkembangan iman Marta, Maria, dan Lazarus karena menanggapi kasih-Mu secara positif. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.